Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai banyak mainan anak-anak di kamar saya. Salah satunya boneka ini. Banyak boneka lain, juga robot, juga senjata, kemudian bintang atau kembang api, itu penuh di kamar saya. Karena saya memang mencintai anak-anak. Maka dulu saya sering misa untuk anak-anak. Ketika tugas di paroki Purbayan, Solo, ketika tugas di paroki Cililitan, Jakarta, ketika saya tugas di paroki Tias Dalem Kroya, semuanya itu dekat dengan anak-anak. Juga di Wonogiri Batu Retno, anak-anak, bahkan waktu itu saya mengundang Tejo Badut, itu seorang badut pelawak untuk anak-anak itu ya, itu untuk menghibur anak-anak di sana. Bahkan saya rela memakai pakaian macam-macam, misa dengan alat peraga macam-macam, hanya untuk menyenangkan anak-anak. Dan saudara-saudari yang terkasih, saya baru menyadari bahwa kemarin saya merayakan ulang tahun yang ke-52 tahun. Sudah lebih dari setengah abad usia saya. Tak terasa sudah tua, masih seperti ABG terus, dan masih mencintai boneka anak-anak padahal usia sudah setengah abad lebih. Jangan-jangan itu kebutuhan dari bawah sadar saya, karena teman-teman saya sudah ada yang menimang cucu, sudah punya mantu, sudah punya anak banyak, dan saya sendiri tidak punya apa-apa. Kalau kumpul angkatan melihat yang lain membawa pasangannya sendiri, membawa anak-anaknya, bahkan ada yang sombong memberitahu, "Romo, ini cucu saya." Padahal itu seangkatan dengan saya ketika SMA. Ada juga yang SMP. Saya memang kesepian kalau kumpul keluarga reuni dan melihat mereka sudah menggendong cucu, sudah menunjukkan anak yang gede-gede, dan kemudian saya tidak punya apa-apa. Mungkin ini ketakutan Romo, suster, orang-orang yang hidup selibat dalam gereja. Ternyata dalam usia yang semakin senja, tidak ada cucu, kesepian, tetapi juga banyak penghiburan-penghiburan yang lain, yaitu kegembiraan umat, suka duka umat, itu kegembiraan yang tidak bisa ditolak. Tetapi kenyataannya, lepas dari apakah itu bawah sadar saya atau tidak, saya mempunyai banyak boneka untuk anak-anak. Saya sering misa untuk anak-anak. Saudara-saudari yang terkasih, ternyata anak-anak itu senang mencontoh orang tuanya. Kadang saya melihat kalau orang tua melihat anak-anaknya nakal, dia langsung teriak, "Kamu nakal sekali, anak siapa kamu?" Padahal anaknya sendiri, karena dia mencontoh bapaknya sendiri atau ibunya sendiri. Tetapi tanpa sadar, orang tua itu kemudian menyalahkan anaknya saja sebagai anak yang nakal. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya bertugas di Papua, di pedalaman saya menemukan anak-anak kecil, mereka sudah pinter main tombak, mencari ikan di pantai dengan tombak, dan dengan cermat mereka melempar tombak dan mendapat ikan. Saya tanya, "Kamu belajar dari mana?" "Dari Bapak. Bapak yang ngajari. Saya belajar sapi dengan Bapak. Kemudian saya coba-coba untuk tombak dan saya dapat ikan." Saudara-saudari yang terkasih, belajar dari orang tuanya. Maka kalau ada anak yang keras kepala, yang suka menentang, mungkin dalam hidupnya selalu diberi contoh sikap orang tua yang menindas anaknya itu, sehingga anaknya berhati keras seperti batu. Atau orang tua yang terlalu memanjakan anak, terlalu protektif mengatur, sehingga ketika anak dewasa tidak punya prinsip, seperti ilalang yang kesana kemari
tidak punya pendirian karena semuanya diatur oleh orang tuanya. Maka saudara-saudari yang terkasih, hati-hati kalau punya anak. Harus diberi pengertian, pendampingan yang membuat anak itu menjadi lahan yang subur untuk firman Tuhan. Sehingga anak-anak itu pun akan dewasa secara iman maupun karakter hidupnya sebagai manusia. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang relasi Yesus dan anak-anak. Ketika banyak anak-anak berbondong-bondong, berlari-lari, ingin bermain dengan Yesus, kemudian ingin mendekat Yesus, mereka di-stop oleh para murid. "Hei, kamu pergi, jangan ke sini, ayo pergi." Tapi Yesus mengatakan, "Jangan dilarang anak-anak itu datang padaku. Biarkan dia datang kepadaku, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah." Saudara-saudari yang terkasih, setelah itu Yesus menumpangkan tangannya atas anak-anak itu, memberkati, dan akhirnya membuat anak-anak itu pun gembira, semakin berahmat dan dikuatkan dengan berkat-Nya. Ternyata Yesus juga mencintai anak-anak. Yesus memberkatinya, bahkan mengatakan mereka ini empunya kerajaan surga. Mereka ini polos dan tidak punya niat-niat untuk mencelakai orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingat ketika saya masih kecil, ketika zaman menjadi mesdinar atau putra altar, di stasi saya di mana saya masih kecil, yaitu di stasi Padoan di wilayah Paroki Pugeran, itu mesdinarnya biasanya masih kelas 5, pokoknya habis komuni pertama itu langsung pada ikut mesdinar, dan zaman saya kecil semangat itu. Kemudian ketika nanti perayaan Natal atau Paskah, biasanya yang bertugas mesdinar itu tidur untuk menginap. Orang tuanya pasti mengizinkan menginap di gereja kapela, gereja kecil di stasi itu. Setelah tugas malam melayani misa Natal atau Paskah, biasanya pada tidur di kapel itu, di gereja. Tidur banyak anak-anak begitu. Ada yang sarungan di pojok, ada yang kumpul 5 orang, 6 orang, ada yang rame-rame, juga ada yang di kamar, ada yang tidur di kamar pengakuan, dan semuanya itu pokoknya rame sampai pagi. Nah, biasanya ada yang iseng. Ada satu orang menemukan telek kucing yang baunya minta ampun ya. Kemudian tai kucing itu diambil, kemudian dioleskan dalam satu kayu, dan kayu itu dioleskan di hidung salah satu temannya. Maka ketika agak banyak baunya kemana-mana, semuanya pura-pura tidur. Dan setelah itu, anak yang sudah diolesi hidungnya dengan tai kucing, dia dibangunkan, disuruh apa begitu. Dan begitu bangun, dia bingung. Di mana-mana dia cari tempat di mana dia tidur, di balik tikarnya, di sarungnya, tidak ditemukan apa-apa. Dia membayangkan mungkin ada tai kucing di sekitar itu. Maka teman-temannya yang sudah mengolesi hidungnya dengan tai kucing tadi cuma menahan ketawa, dan orang itu nyari ke sana kemari kotoran kucing itu, tetapi tidak ditemukan karena kotoran itu nempel di hidungnya sendiri. Dan kemudian orang-orang serempak ketawa anak-anak itu untuk membuli anak tadi. Sebetulnya bukan membuli, tetapi tertawa keakraban, dan semuanya menjadi gembira. Dan itu menjadi cerita turun-temurun, kenang-kenangan. Karena apa? Karena lucu, dan tentu saja ini semua demi keakraban itu. Maka mereka polos-polos anak-anak itu, dan selalu menunjukkan kegembiraan kalau berkumpul. Mereka itulah yang dikatakan anak-anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ternyata cara kita mendampingi anak-anak akan menentukan karakter anak itu, jenis tanah anak itu.
Apakah dia akan menjadi orang dengan karakter yang seperti batu keras, atau orang yang ikut-ikutan seperti ilalang, atau orang yang tidak pernah serius dengan segala hal seperti pinggir jalan sehingga benihnya langsung dipatok burung, atau kita mendampingi anak-anak kita menjadi jenis tanah yang subur, yang akhirnya bisa menerima firman dan menumbuhkannya dengan subur dan maksimal sehingga berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.